Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, materi biologi SMA atau MA kelas 12 yang disusun oleh Miftahul Jannah dengan NIM 2010-2070-18 dari kelas pendidikan biologi 1. Selamat menonton. Nah, tentunya dari kita sering memakan buah semangka, bukan? Sering muncul pertanyaan, bagaimana sih dari biji semangka yang kecil itu bisa tumbuh menjadi sebuah semangka besar yang sering kita makan? Proses apakah yang terjadi? Nah, proses itu dinamakan proses pertumbuhan. Bisa dilihat, ini adalah daur hidup semangka yang dimulai dari biji, kemudian akan tumbuh menjadi tunas, yang selanjutnya tunas itu akan terus memanjang hingga membentuk bunga. Bunga ini akan melakukan penyerbukan yang nantinya hasilnya akan menjadi buah semangka yang kita makan itu. Daur hidup semangka ini hanyalah contoh dari proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pengertian pertumbuhan dalam biologi mengacu pada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan pada organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut berubah semakin besar. Pertumbuhan memiliki ciri yang sangat khas, yaitu bersifat irreversibel alias tidak bisa balik seperti semula. Oleh karena itu, tingginya badan yang sekarang tidak bisa berubah kembali ke bentuk semula. Selanjutnya adalah perkembangan. Perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Ini karenanya perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Karenanya tidak bisa diukur dan ditimbang. Perkembangan hanya bisa diukur secara kualitatif saja. Setelah mempelajari pengertian pertumbuhan dan perkembangan, selanjutnya kita akan belajar mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari tentang asal pertumbuhan. Asal pertumbuhan pada makhluk hidup ini tentunya dimulai pada proses pembuahan pada hewan dan manusia, serta proses perkecambahan pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan ini merupakan proses pertambahan ukuran, berat, dan tinggi pada suatu makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Irreversibel yang artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sebelum itu, kita akan mempelajari struktur biji pada tumbuhan. Nah, struktur biji ini terdiri dari atas plumula, hipokotil, radikula, kotiledon, dan embrio. Sedangkan struktur biji tanaman monokotil, misalnya jagung, terdiri atas koleoptil, plumula, radikula, koleoriza, skutelum, dan endosperma. Yang pertama ada kulit biji. Kulit biji ini merupakan lapisan biji yang paling luar yang melapisi seluruh bagian biji. Nah, bagian-bagian biji yang pertama adalah kulit biji. Yang kedua ada batang lembaga. Nah, batang lembaga ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ruas batang lembaga yang terletak di atas daun lembaga atau disebut dengan internodium epikotilum, dan ruas batang lembaga yang terletak di bawah daun lembaga atau internodium hipokotilum. Struktur biji yang ketiga ada radikula. Akar adalah akar lembaga yang disebutkan bagi calon akar yang berasal dari biji. Terlebih hal ini terlihat pada tumbuhan dikotil. Perakaran terus tumbuh hingga membentuk akar tunggang, dan selanjutnya ada kotiledon. Daun pertama yang tumbuh pada saat perkecambahan setelah keluarnya akar lembaga disebut dengan daun lembaga, yang fungsinya yaitu untuk tempat menimbun makanan, selain itu sebagai alat untuk melakukan fotosintesis dan sebagai alat penghisap makanan dari putik lembaga untuk lembaga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari tahap embrio hingga menjadi tumbuhan dewasa. Dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dermasi biji. Sedangkan pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer atau disebut juga meristem apikal. Sementara itu, pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Selanjutnya kita masuk ke materi perkecambahan. Perkecambahan biji ini merupakan proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji lainnya untuk dapat menghasilkan tumbuhan biji yang baru. Nah, proses ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam seperti tingkat kemasakan biji, ukuran biji, dormansi dan penghambat perkecambahan, serta faktor-faktor luar seperti air, temperatur, oksigen, serta cahaya. Nah, berikut ini adalah penjelasan proses perkecambahan. Sebutir biji yang merupakan bibit tumbuhan berada dalam keadaan dorminasi atau tidur. Untuk membangunkan biji-biji harus direhidrasi atau diberikan air.
Nah, ketika dimulainya penyerapan air atau imibisi, laju respirasi akan meningkat dan proses metabolisme yang terhenti selama germinasi akan dilanjutkan. Dalam proses perkecambahan, bagian yang pertama muncul adalah bakal daun atau kotiledon. Kotiledon ini melekat pada embrio dengan hipokotil. Setelah biji bangun dari masa germinasi, maka ia akan mulai berkecambah. Perkecambahan tidak hanya membutuhkan air saja, namun juga oksigen dan juga suhu yang sesuai. Inilah mengapa biji tidak bisa berkecambah dalam air. Perkecambahan maksimum itu berada pada suhu 25 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius, sehingga biji seringkali tidak berkecambah pada suhu ekstrim. Mereka akan mulai tumbuh dengan memanfaatkan cadangan nutrisi dalam endosperma atau kotiledon bijinya. Biji yang dibangun akan mengaktifkan hormon giberelin yang akan metabolisme berupa pemecahan pati menjadi gula. Metabolisme yang aktif membuat munculnya tunas pada permukaan biji, sehingga biji bisa tumbuh sebagai tumbuhan yang baru. Nah, itulah adalah rangkaian proses perkecambahan. Nah, berdasarkan letak kotiledon pada saat biji berkecambah, tipe perkecambahan ini dapat dibedakan menjadi dua macam nih, yakni hipogeal dan juga epigeal. Perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di bawah tanah. Hal ini terjadi karena pertumbuhan memanjang bagian epikotel menyebabkan pelumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Nah, contohnya bisa terjadi pada jagung, kemudian ada kacang kapri dan juga padi. Nah, sementara perkecambahan tipe epigeal ini ditandai dengan bagian hipokotilnya tumbuh memanjang, akibatnya kotiledon dan pelumula terdorong ke atas permukaan tanah. Contohnya kacang hijau, melon, jarak, kacang tanah, dan juga kacang merah. Ini kita akan mempelajari mengenai imibisi. Imibisi merupakan penyerapan air oleh imbiban. Contohnya penyerapan air oleh benih. Nah, ini merupakan proses awal perkecambahan. Benih akan membesar, kulit benih pecah, berkecambah, dan ditandai oleh keluarnya radikula dari dalam benih. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi dengan peningkatan panjang dari tunas dan akar tanaman. Pertumbuhan primer ini terjadi karena adanya aktivitas pembelahan sel meristem primer, yaitu meristem apikal yang terdapat pada bagian titik tumbuh utama. Pada pertumbuhan primer jadi pertumbuhan atau pembentukan epidermis, korteks, floem primer, kemudian xilem primer dan empuller. Pertumbuhan primer ini menyebabkan pelebaran daun dan pemanjangan batang. Selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang terjadi dengan adanya peningkatan ketebalan tunas dan akar tanaman. Pertumbuhan sekunder ini terjadi karena adanya aktivitas meristem sekunder, yaitu meristem lateral yang terus berkembang. Meristem lateral ini terdiri dari kamium vaskular dan kamium gabus. Pada pertumbuhan sekunder ini menyebabkan pelebaran batang, pembentukan lingkar tahun, serta jari-jari empeller. Selanjutnya kita akan belajar tentang tahap pembungaan. Tahap pembungaan ini mengandung sejumlah tahap penting yang semuanya harus berhasil dilakukan untuk memperoleh hasil akhir, yaitu biji. Proses pembungaan ini, terutama pada tanaman tahunan, adalah sangat kompleks. Dalam perkembangannya, proses pembungaan ini meliputi beberapa tahap dan semua tahap harus dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan panen tinggi. Yang pertama ada induksi bunga atau evokasi adalah tahap pertama dari proses pembungaan, yaitu suatu tahap ketika meristem vegetatif diprogram untuk mulai berubah menjadi meristem reproduktif. Selanjutnya yang kedua adalah inisiasi bunga, adalah tahap ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat terdeteksi secara makroskopis untuk pertama kalinya. Dan yang ketiga adalah perkembangan kuncup bunga menuju ateis atau bunga mekar. Kemudian yang keempat ada anteis. Anteis ini merupakan tahap ketika terjadinya pemekaran bunga. Tahap selanjutnya adalah penyerbukan dan pembuahan. Ini adalah tahap yang memberikan hasil terbentuknya buah muda. Selanjutnya yang tahap keenam adalah perkembangan buah muda menuju kemasakan buah dan biji. Tahap ini diawali dengan pembesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan cadangan makanan dan selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke dalam materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan pada tanaman, dan juga faktor ini juga bisa berpengaruh pada hewan juga nih. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan pada tanaman itu secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua nih, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini memiliki peran masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, berikut ini adalah uraian kedua faktor dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Nah, yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal ini meliputi beberapa faktor nih. Yang pertama gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Yang kedua adalah hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Nah, hormon memiliki berbagai macam, diantaranya yang pertama auksin. Auksin berperan untuk memacu proses pemajangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Kedua, giberalin. Giberalin berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Ketiga, etilen. Etilen berperan untuk pemantangan buah dan perontokan daun. Dan selanjutnya sitokinin berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Yang kelima adalah asam absisat berperan untuk menghambat pertumbuhan, penutupan stomata saat kekeringan, serta berfungsi dalam memelihara dormansi. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal, meliputi yang pertama nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Yang kedua adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, karena berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Yang ketiga adalah air dan kelembapan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman yang dapat mengurangi penguapan. Yang selanjutnya adalah suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Nah, itu dia penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan khususnya pada tanaman. Semoga materi yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.